Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina, kita bersama Fikri Rafil Haq, relawan Mercy langsung dari Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Bagaimana dengan skala intensitas serangan Israel di Gaza pasca putusan salah oleh Mahkamah Internasional di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza, Mas Aditya dan Mbak Andi Kumala. Memang sampai saat ini intensitas serangan Israel masih terus berlanjut ya, terlebih lagi dengan serangan-serangan darat mereka di jalur Gaza bagian selatan. Banyak sudah warga yang ada di kota Khan di sini ya, yang tempat daerah kami mengungsi saat ini juga. Mereka sudah banyak sekali mereka mengevakuasi mereka ke jalur Gaza bagian selatan di kota Rafah tepatnya. Dan warga ini memang tidak memiliki potensi untuk berlindung ataupun memiliki tempat yang memadai untuk mereka beristirahat ya. Karena memang sampai saat ini camp-camp pengungsi baik di sekolah-sekolahan pemerintah ataupun sekolah-sekolahan PBB ataupun rumah sakit ini sangat-sangat sudah penuh atau sudah padat sekali, sehingga saat ini di seluruh jalur Gaza masih terus terjadi bombardir baik dari udara ataupun dari serangan darat. Bahkan saya mendengar info terkini juga Israel juga mulai saat ini menginvasi jalur Gaza melalui serangan lautnya, walaupun dari awal juga mereka sudah melakukan serangan ini melalui laut, tapi saat ini benar-benar sangat intens sehingga mereka para pengungsi warga Gaza yang mereka mengevakuasi mereka atau mengamankan diri mereka di dekat sekitar area laut di kota Khan Yunis, mereka segera evakuasi ke Gaza Selatan, ke kota Rafah, karena mengingat serangan-serangan sampai saat ini masih terus terjadi. Dari Kemenkes Palestina tercatat lebih dari 26.257 warga yang sudah syahid ya ataupun meninggal. Di antara mereka terdapat 12.000 anak-anak dan 7 sampai 8.000 wanita, dan terdapat 119 jurnalis serta 340 atau 350 saat ini tim tenaga medis yang sudah meninggal akibat agresi militer Israel. Dan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 64.700 lebih ya. Dan sekali lagi angka korban yang meninggal ataupun korban luka-luka ini didominasi oleh anak-anak dan perempuan dan juga para lansia. Dan ini semua angka dari yang saya sebutkan tadi adalah semuanya adalah warga sipil ya. Mereka yang tidak bersenjata, mereka tidak memiliki aliasi dengan pasukan-pasukan pejuang Palestina ya. Artinya mereka ini adalah murni masyarakat sipil yang mereka hanya mengamankan diri di tempat-tempat yang mereka anggap aman, walaupun sebenarnya tidak ada tempat aman di jalur Gaza saat ini. Ya, Fikri, berarti pasca putusan sela dari Mahkamah Internasional yang meminta Israel untuk menghentikan genosida di Gaza, tidak ada pengaruhnya terhadap eskalasi serangan Israel ke jalur Gaza? Ya, betul sekali. Saya kemarin juga ketika live di Kabar Pagi juga sama, saya sampaikan bahwa pihak militer Israel ini benar-benar mereka kalau istilah dikatakan kebal dengan hukum ya, ataupun mereka seringkali melanggar hukum internasional, seperti mereka tidak boleh memakai senjata-senjata kimia atau bom fosfor, tapi mereka menggunakan bom tersebut ke masyarakat sipil yang mereka mengungsi di sekolah-sekolahan. Dan juga mereka juga sudah sering ditekan oleh PBB ataupun kemarin sidang ICJ kemarin ya, yang dilaporkan oleh pihak Afrika Selatan begitu terhadap sidang tersebut. Namun sampai saat ini pihak militer Israel benar-benar tidak mempedulikan yang diperintahkan oleh atau peringatan-peringatan terhadap mereka begitu. Karena sampai saat ini pihak militer Israel ini terus melakukan genosidanya, terus melakukan pemboman acak, terus melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, dan terus bukan hanya melakukan pembunuhan melalui peluru-peluru mereka, tapi mereka juga melakukan genosida ini atau kekejaman ini dengan memutuskan aliran listrik, ya, memutuskan bahan bakar, memutuskan juga pasokan-pasokan bantuan yang ke jalur Gaza ya masih terus dikontrol oleh mereka dan masih terus dibatasi oleh mereka, sehingga pasukan bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza ini masih sangat menipis ya. Kalau bisa dikatakan saat ini benar-benar sangat warga Gaza sangat banyak yang sekarat akibat pertama tidak adanya obat-obatan ya yang ada di rumah sakit. Yang kedua juga tidak adanya pasokan makanan yang cukup untuk mereka bertahan hidup selama peperangan ini. Dan yang ketiga juga mereka saat ini benar-benar sekarat karena akibat musim dingin yang sangat dingin melanda di jalur Gaza.
Karena biasanya ketika hari-hari biasa tidak belum terjadinya perang, mereka ini misalnya mereka ini harus membersihkan diri mereka dengan air hangat karena kan saat ini sangat dingin. Jadi ketika kita mandi, contohnya saja ketika air itu diguyur kita dengan air dingin, sangat-sangat dingin sekali. Ini sangat-sangat memprihatinkan ya kondisi di jalur Gaza ini, terutama para warga-warga yang mereka mengungsi di tenda-tenda plastik ya, karena memang saat ini mereka membuat tenda-tenda plastik, namun pihak militer Israel tidak luput, mereka membom pabrik-pabrik plastik yang kita juga sudah upload di media sosial Mercy Indonesia. Baik, Fikri, mengingat kondisi di jalur Gaza yang begitu memprihatinkan, upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah Palestina untuk menyelamatkan warganya di jalur Gaza ini seperti apa? Ya, pihak pemerintah Palestina tentunya terus mendesak adanya gencatan senjata, terus mendesak serangan-serangan Zionis Israel, terus juga mendesak sidang-sidang internasional untuk fokus dalam kemanusiaan dan menghentikan peperangan ini. Karena memang sampai saat ini seperti yang saya katakan, bahkan saat ini benar-benar kondisi di jalur Gaza ini sangat-sangat buruk sekali. Bahkan inflasi yang ada di jalur Gaza ini bukan hanya 50% ataupun 70%, tapi inflasi yang ada di jalur Gaza ini membuat 400% inflasi yang ada di jalur Gaza, sehingga banyak misalnya buah-buahan masih ada buah-buahan, tapi harganya dengan melambung yang tinggi sehingga mereka tidak memiliki untuk membeli, untuk mereka untuk melangsungkan kehidupan mereka, untuk makan sehari-hari, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan-bantuan. Tapi yang terjadi di lapangan adalah bantuan-bantuan ini masih terus dibatasi oleh pihak Zionis Israel, sehingga pemerintah ini benar-benar sangat fokus terhadap warga sipil ya, untuk mereka memberikan tempat yang aman untuk mereka, tempat yang layak untuk mereka tinggal atau mereka melangsungkan kehidupan mereka di jalur Gaza. Dan juga pemerintah terus fokus terhadap pasokan makanan, pasokan obat-obatan yang ada di jalur Gaza ini. Baik, terima kasih Mas Fikri atas informasinya dari Gaza, Palestina. Kami terus berharap dan berdoa agar Mas Fikri dan juga saudara-saudara kita di sana dalam kondisi aman dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.